Ada. Siksa kubur. Uhuy. Uhuy. Welcome to film kita. Kita yang review Surat-surat kita. Balik lagi. Oke, hari ini kita mau bahas satu film yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya sama perfilman atau penonton horor, pecinta horor Indonesia ya. Jujur gue pertama kali lihat gue kira ini siapa sih gitu sutradaranya gitu ya. Karena kalau dengar Siksa Neraka kan ada Siksa Neraka kan gitu. Iya, kita tuh gue kira tuh apa ada hubungannya, rupanya beda. Juga apa tuh kuliahnya tadi siksa-siksa. Kita hari ini bahas kita film Siksa Kubur. Yang disutradarai oleh Joko Anwar. Film ke-10 dia ya. Iya. Tentang kayak seorang perempuan ya, namanya Sita, yang dia itu penasaran tentang namanya siksa kubur. Iya. Dan dia bukan hanya penasaran, tapi di awal cerita itu di masa kecilnya dia mengalami hal tragis. Ya, pokoknya intinya dia cuma ingin ngasih tahu ada nggak sih siksa kubur, dan kalau ada pun kayak gimana, pengen ngasih tahu ke orang-orang. Lebih pengen membuktikan sebenarnya Ya. gitu ya, tentang si teroris ini yang memang ngebom dirinya sendiri dengan alasan takut oleh siksa kubur itu. Dia sampai berusaha untuk membuktikan gitu sampai bertahun-tahun bahwa orang tuh bagaimana rasa siksa kubur tuh kan ini hebat banget sih orang gitu, teguh gitu. Mungkin karena memang dendam nggak sih? Iya, dan dendamnya kan berkepanjangan. Iya. Tuh, makanya tetap dia ingin cari bukti atau mencari seseorang yang paling berdosa kan kemarin kan di filmnya dia bilang orang yang paling berdosa, terus ya udah meninggal, kita ingin rekam videonya. Tuh Sebetulnya total film Jokan tuh ada 23, ini termasuk film ke-23-nya Jokan gitu. Iya. Dan dia garap horor ini setelah Pengabdi Setan ke-2. Ketika udah Joko Anwar buat, udah kayaknya orang Kayak udah beda aja gitu. udah pasti feelsnya. 1 juta, minimal 1 juta penonton udah ada ya kayaknya. Udah sih dalam kurang Kan udah 2 lebih juta kan. 7 hari tayang ya, dalam seminggu aja sudah bisa capai 2 juta. Wow, Dan emang. kan ini kan berbarengan ya sama film KKN 2 ya. KKN. Ya, jadi gimana menurut kalian setelah menonton film yang gue pikir ini amazing sih filmnya gitu. Menurut kalian gimana? Gimana? Genrenya kan horor psikologi ya. Islami. Wow. Kayaknya nggak religi banget Oh nih iya, ya. ada religinya juga ya di akhirnya. Iya, boleh. lebih ke psikologinya menyerang kayaknya. Yang tadinya kita udah kayak excited ya nonton yuk gitu, karena sampai bawa mimpi guys, kena spoiler ya tuh ya. Tuh, wow. Terus setelah kita keluar dari bioskop, ternyata langsung kayak, kita ada pace-nya, kita tuh kayak berjeda gitu. Karena sampai sekarang ya akhirnya kita bisa berusaha untuk ngasih tahu kalian nih apa sih yang kita alamin waktu lagi nonton ini gitu ya. Dan sebenarnya film ini tuh kalau kalian ngerasa bahwa pengen nonton horor yang jumpscare juga nggak jumpscare banget gitu. Jadi ini tuh benar-benar yang kayak jangan melayang dikit deh gitu, jangan melayang dikit. Memang si Joko Anwar ini bikin film ini tuh benar-benar kayak buat mikir. Tapi tetap ada kesan horornya itu, seremnya ada, gitu. Terus juga gregetnya ada, emosionalnya ada, nangisnya ada gitu. Kayak mungkin ada yang ngalamin orang tuanya juga udah nggak ada, jadi kayak kerasa banget tuh. Kalau nonton ini tuh, oh iya. Ingat, ini orang tua gue pasti ngerasain gak ya siksa kubur kayak gitu. Jadi itulah banyak pertanyaan-pertanyaan di film ini tuh. Sebenarnya siksa kubur ini tuh kita ngelihat orang siksa kubur atau gimana? Kalau gue malah sebelum gue nonton, kita tahu kan bahwa ada kasus yang film horor yang memang dilarang ya di MUI ya. Iya, betul. Itu kan otomatis kan karena ada berhubungan masalah agama kan. Nih gue sedang kalau dia film tiba-tiba muncul Joko Anwar buat film Siksa Kubur yang baru aja ada kasus itu, gue sedang mikir ini orang ada beberapa film horor yang diboykot gitu. Nih gue sampai mikir ini kok berani nih naruh film gitu yang lumayan lu kalau salah premisnya, salah dialognya, ini akan jadi bahan bumerang buat Joko Anwar. Gak mungkin dong karir dia yang tiba-tiba gagal.
Gua rasa Joker emang udah biasa sih, karena sebetulnya film ini itu udah pernah ada film pendeknya, versi pendeknya di tahun 2012. 2012 ya? Aku tuh ngerasanya kan kalau misalkan pas kita lagi nonton terakhir tuh Pengabdi Setan 2 ya, filmnya Jokan ya. Itu kan bagian yang ada sound-sound kayak duk 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 gitu ya, yang bikin kita langsung kayak deg-degan. Itu kan ada di bagian klimaks kan, di akhir-akhir. Nah, kalau di film Siksa Kubur dari awal tuh soundnya kayak gitu tuh udah merajai. Dari awal banget, dari dia keluar roti buaya gitu. Nah, dari awal Itu sampai kayak akhir. clue. Iya, makanya sign-nya itu ada di sound, ada di detail, Iya. semuanya tuh Soundnya bener-bener gila sih kemarin, gue di- nggak tahu kenapa ya. susunan apik banget sama Jokan gitu. Ya seperti biasalah yang suka nonton filmnya Jokan, pasti semua yang ada di film itu ada keterkaitan sama film-film lainnya. Detailnya ya. Detailnya masih ada diselip-selipin. Makanya itu yang bikin film-film Jokan tuh banyak banget teorinya. Dan itu yang bikin seru ya. Konspirasi film Jokan. Betul. Ya walaupun Itu sebenarnya benar-benar. ada beberapa fase yang mungkin teman-teman kalau yang udah nonton ya, udah nonton pasti ngerasa ada fase yang agak lumayan lambat gitu. Panjang banget. Iya. 2 jam ya Kan filmnya. emang 2 jam. durasinya Gua- 117 2 jam loh. menit. Kayaknya Itu ada- memang ceritanya difokuskan untuk membangun alur yang Nah, ceritanya nggak sih? jadi emang nge-build-nya dulu. Emang menurut gue kalau kesan gue sangat apa ya, sangat senang karena udah setelah Pengabdi Setan 2 ada beberapa film yang oke gitu, tapi Tapi ya. jujur kesan aku agak traumatis sih sama filmnya. Karena entah kenapa pas bagian di akhir yang memang klimaksnya itu bikin kita kayak langsung inget-inget dosa yang pernah kita lakuin Nah, gitu. gitu. Karena bener-bener pas lagi adegan siksa kubur, kalau dulu kan kalau di YouTube tuh ada yang versi yang nggak HD banget ya, siksa kubur tuh yang kayak cuma ada pocongnya terus kayak dia gerak-gerak sendiri gitu. Kalau ini beneran disiksanya, bener-bener disiksa. Atau pengujian malaikatnya yang ketika kalau misalkan dia menghadapi seseorang yang beriman atau memiliki amal baik, dia itu tampan, rupawan, Berbeda tapi penampilan. kalau misalkan dia menghadapi seseorang yang memang banyak dosanya kayak gitu, dia akan Juga akan menyerupai buruk. apa yang dia takutkan gitu. Iya. Makanya pas lagi di samping si, pokoknya yang pas lagi bagian klimaksnya ya, itu bener-bener serem banget. Menurut lu kenapa film ini layak untuk ditonton dari Asep? Kalau gua filmnya yang menarik tonton dari mulai awal ke tengah itu kita bukan horor menurut gua. Itu bener-bener konspirasi yang dibuat, lu disuruh mikir tentang semua hal di situ, dari mulai awal mula tuh si Mas Bet. Imas Bet. Nah itu dia datang, dia diam di kaca dulu, dia sama si Adil kecil kan, terus dilihat dia diam doang. Di situ aja kita udah mikir ya, kayak apaan nih, gitu kan, langsung mikir tanya-tanya gitu. Dia masuk ke dalam toko tanpa ngomong apa-apa, atau kasih kaset. Pokoknya nguras pikiran banget ketika part dimana dia harus ngobrol sama si Wahyu. Kalau seandainya teman-teman emang pengen dapat nuansa film horor baru ya yang kan orang pasti mikir nih filmnya hantu atau apa gitu ya. Kalau gue pikir ini lebih dari hantu sih filmnya gitu. Karena emang dari awal juga horor banget. Iya. Kayaknya sepanjang film tuh horor gitu dibawanya. Bahkan ada horor, ada cerita-cerita horor atau film horor yang dimana awalnya itu diceritainnya tuh kayak biasa aja. Nanti ada suatu kejadian sehingga memunculkan hal horor kan. Kalau ini dari awal sampai akhir horornya nggak berhenti. Ya, berarti layaknya tuh berarti benar-benar ngebuat teman-teman wajib nonton sih ya gitu. Karena ada yang membedakan ya. Benar. Nah, sekarang gimana adegan yang paling kalian senang di film ini? Kalau aku malah justru membangun untuk bisa betah nonton tuh ketika dia lagi masuk pesantren pertama kali. Kan dia bersama gurunya tuh berdebat kan soal siksa kubur. Kayak kenapa kita harus percaya dengan siksa kubur? Emang siksa kubur itu ada kayak pertanyaannya, dan itu tuh bener-bener yang kayak terus dan Sita itu emang berpegang teguh banget untuk pengen penasaran sebenarnya orang yang nggak beriman itu kalau dapat siksa kubur atau enggak kayak gitu. Itu sudah membangun karakternya Sita. Iya, membangun Sita, dan memang rasa penasaran Sita yang sangat besar terhadap siksa kubur. Itu sih. Kalau aku yang dia udah mulai ngelawan sama si Wahyunya ya, akhirnya dia mau coba untuk membuka tentang siapa sih lo gitu kan. Akhirnya dia ya udah terbuka sama si Wahyunya, bilang gue adalah
santriwati waktu itu. Nah, harus dia menjelaskan lah bla bla bla. Dengan dia menyebutkan lo tuh ngebeli doa dari orang-orang baik tuh kayak wah iya juga ya kan dia. Itu katanya Sudah bagus ya aktor. Iya kan dia bilang akan menghidupi, akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang ada di pesantren tersebut gitu. Ya kan dia iya bener sih beli doa. Kalau aku sebenarnya nggak jauh-jauh ya waktu yang akhirnya teror bom itu terjadi, kan dia kan harus datang ke kantor polisi dong, ya. Nggak expect ketika dia keluar dari itu kantor, itu akan dijajarin oleh mayat-mayat dari Korban bom bundir itu. gitu. itu gila ya. Itu bener-bener itu nggak expect di situ, makanya di sini aku paling suka scene itu karena benar-benar nggak expect untuk itu. Apalagi scene dia jatuh kan? Iya. Dia jatuh kan di samping kepala mayat. Itu gue pikir itu bakal mayat bapaknya atau mayat ibunya, tapi Enggak. nggak ada ya. Karena emang dari awal mereka digambarkannya udah kayak gitu kan. Iya, Si iya Adil betul. yang kayak soft boy, si Sita yang Bully, memang bully. brave girl gitu kan. Saya bisa gimana Sat? Ya, kalau gue pasti jelas lah. Adegan paling favorit menurut gue semua orang setuju buat di dalam kubur itu pasti siksa itu adegan yang paling itu paling semua lah nggak cuma Apa aja. suka. Aku sedang membayangkan gambaran seperti apa yang akan muncul yang membuat orang takut gitu. Kan gue pikir oh ular oke gitu. Mukul, kapak. Tiba-tiba gue tuh menunggu kan gambaran seperti apa. Itu memang makhluk yang wah gila deh itu emang. Dan itu muncul konspirasinya Kak. Jadi Oh, iya. jadi itu katanya si kenapa munculnya itu mata besar dan mulut besar itu yang didengar dari Sita ketika di sekolah. Oh. Nah, guru yang ngejelasin juga kalau bakal ada siksaan itu bentuk ular. Itu yang terbayang sama dia juga. Oh, Jadi sebenarnya itu tuh kebayang, itu tuh sebenarnya halusinasinya si Sita gitu. Padahal sisa kubur itu nggak bisa kita bayangin. Gitu. Karena tergantung bayangannya seseorang tersebut kan. Betul, gitu. Tapi ya gitulah. Iya. Intinya sangat membanggakan. Sebenarnya yang pertama gue senangnya kalau karena gue pecinta film Final Destination gue harus lihat film di apa kejadian di tempat ini sih, kejadian di tempat laundry itu gila sih. Wow itu wow banget. Tapi itu juga mukanya make up sendiri loh. Anjir itu gila sih. Bukan CGI itu benar-benar make up. Itu gila itu. Ini pada cuma beberapa detik doang, Iya. mata hapus. Sejujurnya pada saat itu gue tutup muka. Gue senang ketika Adil yang selama ini diam, gitu, yang tiba-tiba dia ada dialog sama kakaknya. Iya betul. Itu gila sih. Yang selama ini dia nahan itu, tapi dia bilang lu yang kan yang bunuh bapak. Itu gila itu pak. Wah gitu gokil gitu. Pokoknya itu adegan kasih kita ya. Nanti kalau kalian belum nonton, kalian silakan karena masih dalam 2 jam tuh banyak banget adegan-adegan yang lumayan agak banyak situ variasi-variasi serem hantu dan ya udah. Gitu. Dan kalau ada konspirasi yang kayak masa apa-apa di situ kita nggak sadar juga bisa komen. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak oh ternyata gitu atau nggak ada hubungannya sama film-film pengabdi setan gitu ataupun yang lainnya karena si Joko Anwar juga nyepil katanya perhatikan pohonnya. Gue perhatiin pohonnya nggak ada apa-apa tuh, gitu kan? Apakah ada hanya anak indigo yang bisa lihat? Berdasarkan open ending itu pasti nggak apa-apa salah gitu. Tapi ada bagian yang memang kita masih bertanya-tanya yang kenapa dari situ dia langsung ke kan proses dia keluar dari terowongan tuh kan ada sesuatu kan nanti ada Ismail apa gitu itu banyak banget yang belum yang ya akhirnya memang sengaja lu akan banyak cerita lain gitu jadi kita tuh kayak ada bagian-bagian yang tidak terjelaskan di sana gitu. Jadi kita ngambang semua sisi itu doang sih kalau menurut gua. Setuju gua, tapi emang itu kelebihan dari open ending ya sih. Gitu dan si Jokannya juga ngebuka kayak gitu dan yang gua baca ya, dia itu nerima banget saran-saran dari kritikus-kritikus film dan dia langsung jawabin di Next karyanya. Ya di Twitter ataupun di Instagram dia jawab-jawabin sama dan dia bilang ya, gue terima semua kritikannya gitu. Iya. Kata gitu dan tapi keren banget. Tapi itu yang membuat akhirnya orang
yang belum nonton jadi pengen nonton. Iya, gitu. Yang menurut gue sayang ya, dari mulai sebetulnya bagus gitu, pembangunan karakternya pas banget gitu, aktor-aktornya juga aktingnya keren-keren banget Terus gitu nggak kan. ada yang sia-sia juga kan karakternya. Semuanya semua- benar-benar kepake Semuanya secara pas kepake jelas dan kita tahu ini bukan aktor main-main lagi gitu. gitu ya, sampai ada yang menang Piala Citra kalau nggak salah ya. Iya. Gitu terus yang jadi Nani, Iya. Nani juga itu Oh, tokoh iya. penting ya, Oh, iya nggak sih? Dia selalu jadi tokoh penting di dalam sebuah cerita film gitu. Di sini kita ngelihat adegan endingnya ya kan, terus juga dimulai. Yang Christian Hakim kan yang main film Last of Us. Ya. Jadi emang itu keren banget. Tapi yang gue sayangin itu ada sebetulnya ini banyak banget perbincangan gitu. Ada beberapa part suara yang aneh gitu, Oh iya. yang sebetulnya nggak harusnya masuk gitu. Iya itu. Tapi emang katanya itu emang dibuat ya emang suara pilihan gitu biar kayak gitu. Oke, sip. Sekarang nilai di film ini. Gue ngasih nilai 8,5 di film ini. Ya karena ya gue merasa bahwa ini sesuatu hal yang baru sih, berani nantangin nantangin MUI, men. Gak apa-apa dong. Ini akhirnya maksudnya ini dia tahu bahwa ini film horor yang sebenarnya yang mereka nggak perlu dengar visual berceramah gitu, tapi dengan seperti ini orang bisa sadar berubah dan itu gue suka banget sih itu. Tapi menurut gue ini dari pas dia mulai udah buat tahun 2012 kayaknya dia udah berencana buat film ini nggak sih? Dia pengen buat versi layar lebarnya gitu. Dan nilainya dari gue 8 sih, 8 dari 10. Kira. Oke. Kalau gue juga kalau ngerasanya tuh ini film cukup berbeda dari orang yang lain gitu ya. Terus juga keluar tuh bukan takut tapi mikir, dan kita juga nyari kayak konspirasi Gue nggak tahu ini film Penasaran horor, film misteri aja. misteri gitu kan. Terus kayak yang kita jadi ngerasa bahwa ya itu maksudnya gambaran sisa kubur gitu lah gitu. Kita nggak bisa ngebayangin sisa kubur separah apa gitu kan, kayak itu cuma halusinasi aja atau gimana. Gue kasih 8/10. Oke. Hai. Aku juga 8/10. Tadi benar kata Iqbal, kita keluar tuh kayak merenungi ya, nggak taau kenapa tiba-tiba langsung kayak Mental health kita enak gitu ibaratnya. Kemarin tuh pas ngelihat adegan terakhir cincinnya di tangan iya itu langsung masih kayak ada suara, kita langsung diam anjir. apa sih gitu kan, nengok ke masing-masing gitu kayak kanan kiri. Diskusi dong endingnya kita Kirain diskusi. happy ending gitu kan, keluar biasa gitu, tiba-tiba ada tangan. Lah, Kalau aku 8,5/10. Karena menurut aku ini benar-benar kalau misalnya teman-teman suka nonton film horor, ini horor dari awal sampai akhir yang sangat-sangat harus teman-teman tonton gitu. Oke, sip. Ini outer ini ada di sini kita bahas tentang teori konspirasi. Oke, makanya teman-teman jangan lupa di komen kalau misalkan ada film-film dan seru ataupun ada film Joko Anwar yang mungkin kita kelewatin dan itu ada hubungannya dengan film Sisa Kubur. Iya, sip. Oke, pokoknya langsung komen aja, jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye. Siksa kubur hanya di bioskop Lebaran.